Halo semuanya, jadi di sini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu pemasaran online. Nah, sekedar info bahwa materi ini merupakan materi terakhir dalam program KKNBD ini dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan bisnis. Nah, diharapkan materi ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam proses menjalankan bisnis. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Rizka Cahyani dengan NIM 1915011048 dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, adapun materi yang pertama yaitu keuntungan pemasaran online. Jadi di sini kita akan membahas keuntungan pemasaran online. Yang pertama itu mengurangi biaya. Nah, ini merupakan alasan utama mengapa banyak pemilik bisnis yang lebih memilih melakukan pemasaran online daripada melakukan pemasaran secara langsung atau offline. Nah, penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan yang sejenisnya kebanyakan tidak dikenakan biaya. Meskipun kita akan menggunakan iklan yang berbayar secara online, biayanya biasanya relatif lebih hemat jika dibandingkan dengan memasang iklan di televisi, radio, koran, atau mencetak pamflet, flyer, ataupun poster yang berjumlah banyak. Nah, selanjutnya itu ada cepat menentukan target. Nah, tentunya kita tahu dengan kecanggihan teknologi, pemasaran saat ini kita dapat menyasar dengan tepat calon konsumen yang memang tertarik atau membutuhkan produk kita. Teknologi saat ini mampu membuat calon konsumen memberikan informasi mereka secara sukarela sehingga kita dapat melacak apa yang memang mereka butuhkan secara tepat. Kemudian yang terakhir, paparan jangka panjang. Nah, promosi yang dilakukan secara pemasaran offline biasanya hanya bertahan selama 1-4 minggu. Hal ini berbeda dengan pemasaran online yang merupakan proses berkelanjutan. Nah, di situs pencarian, konten promosi akan tetap terlihat oleh konsumen untuk jangka waktu yang lama. Namun kita perlu melakukan sedikit pembaruan agar konten-konten kita itu tetap terlihat menarik dan sesuai dengan zamannya. Nah, hampir seluruh pemilik bisnis saat ini menggunakan pemasaran online secara digital. Hal ini juga dilakukan atau berlaku dalam pengelolaan keuangan ataupun akuntansi bisnis. Nah, itu merupakan keuntungan-keuntungan dari pemasaran online. Selanjutnya kita akan membahas mengenai riset produk. Nah, riset produk ini menjadi tonggak awal kita membahas tips-tips pemasaran online. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu meriset produk. Dalam internet marketing, riset produk adalah kunci utamanya. Nah, yang dibicarakan dalam bisnis online adalah keinginan pasar, bukan keinginan kita semata. Jadi, jika kita menjual produk yang sedang tren dan dibutuhkan oleh banyak orang, maka sangat besar kemungkinan kita akan mendapatkan profit yang besar. Nah, ada juga tips cara kita untuk mengetahui produk-produk yang sedang trends, yaitu menggunakan Google Trends. Dan cara kita untuk memiliki akun atau meriset melalui Google Trends bisa dilihat di internet karena sudah banyak situs yang membahasnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai riset persaingan. Nah, setelah kita melakukan riset produk, langkah selanjutnya kita akan melakukan riset persaingan yang ada di pasar untuk mengetahui siapa saja pesaing-pesaing yang akan kita hadapi nanti ketika kita melakukan bisnis. Nah, dari riset ini nantinya kita akan mendapatkan gambaran terhadap lawan bisnis sehingga paling tidak kita bisa mengimbanginya atau memenangkan persaingan bisnis ini. Nah, adapun cara termudah melakukan riset persaingan bisnis ini adalah melihat produk yang akan kita jual di marketplace. Riset pesaing juga berguna untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman dari pesaing sehingga kita juga dapat membandingkan produk dan strategi bisnis pesaing dari aspek-aspek tersebut. Nah, selanjutnya kita
beranjak ke memilih media internet. Nah, langkah selanjutnya ini memilih media internet marketing itu sendiri ada banyak pilihan. Seperti yang sudah saya paparkan di sini, kita bisa melakukan pemasaran melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan marketplace. Bisa saja marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan yang sejenisnya. Nah, jika kita sudah memilih media internet marketing ini, saatnya kita akan membuat pamflet. Tentunya pamflet kita harus terlihat menarik. Nah, adapun tips-tips pamflet menarik yaitu sebagai berikut. Mencari inspirasi. Nah, tentunya kita harus mencari inspirasi dalam membuat pamflet ini. Sekarang banyak website yang menyediakan hasil-hasil karya sang kreativer yang menampilkan karya-karya yang dapat kita jadikan inspirasi. Nah, selanjutnya memilih skema warna dan font harus terlihat jelas. Selanjutnya, memahami pesan dan mengatur layout. Nah, adapun yang dimaksud dengan memahami pesan itu adalah kita sebelum membuat pamflet harus memahami pesan yang akan disampaikan. Ada yang bilang pamflet itu yang penting isinya tersampaikan. Jadi kita harus dapat meringkas secara rinci dan dimasukkan ke pamflet agar pembaca pamflet tersebut bisa langsung mengerti apa maksudnya dan apa pesan yang kita berikan. Nah, selanjutnya menentukan poin interest. Nah, ini berhubungan dengan yang barusan saya sebutkan. Jadi poin interest ini agar pembaca dapat melihat langsung produk apa sih yang kita jual, berapa sih harganya, berapa sih kita dapat produknya, seperti itu. Nah, untuk tips-tips membuat pamflet ini, saya akan memberikan video tutorial dalam mengedit pamflet melalui aplikasi di HP, yaitu saya memilih aplikasi Canva. Jika teman-teman memiliki aplikasi yang lain yang lebih dikuasai, teman-teman bisa menggunakan itu. Namun di sini saya akan memberikan atau merekomendasikan menggunakan Canva karena di sini sangat mudah untuk dilakukan. Nah, sebelum ke video tutorial, kita harus membahas tuntas dulu materinya dan nanti videonya akan saya tampilkan di video yang terpisah. Nah, sebelum ke materi berikutnya, saya memberikan sedikit quotes untuk teman-teman agar tetap bersemangat dalam menjalankan bisnis ini. Nah, yaitu quotes tersebut yaitu, jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah melakukan yang terbaik. Jadi di sini teman-teman bisa mencoba melakukan bisnis. Apabila bisnis tersebut masih gagal, setidaknya teman-teman sudah berusaha menampilkan yang terbaik, dan itu bisa memacu keinginan teman-teman untuk membuka bisnis yang dapat lebih baik lagi dan dapat sampai ke titik berhasil atau sukses, seperti itu. Nah, yang terakhir, jika sudah memiliki pamflet yang menarik, tentunya jika ada yang memesan produk, kita harus memiliki packing yang menarik. Nah, adapun tips-tips dalam membuat packing yang menarik, yang pertama di sini desainnya harus sederhana. Nah, adapun desain yang sederhana itu dimaksud dengan desain yang simpel namun tetap menarik. Dan jangan membuat desain yang terlalu rumit karena kesan yang ditampilkan akan membingungkan para konsumen. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan warna yang cerah dan warna yang sinkron. Jadi di sini menggunakan warna yang cerah ini agar membuat kemasan produk yang menarik dan unik. Salah satunya didukung dari pilihan warna-warna yang cerah dan sinkron. Nah, cobalah mengadakan riset pada kompetitor produk serupa, perhatikan warna-warna yang biasa digunakan pada produk mereka, dan mulailah untuk menentukan warna yang berbeda untuk produk kita. Selanjutnya menggunakan logo usaha agar usaha kita lebih dikenal lagi. Dan yang terakhir, gunakan bahan packing yang sesuai dengan isinya. Nah, sekian pemaparan materi. Jadi selanjutnya akan diberikan video tentang mengedit pamflet dan juga packing yang menarik. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini sampai akhir.
dan jangan lupa untuk tetap mencoba bisnis agar kita dapat membantu perekonomian di masa pandemi ini. Terima kasih semuanya.